Itu bentuknya macam-macam tuh. Ada yang cuman kaki tok gini, jeroannya semburat, ndredes apa itu, nelewer gitu lah, apa bahasa Indonesianya, keluar gitu. Ada yang cuman separuh badan, ndak ada kakinya, jalan sambil nyeret-nyeret, dan ususnya itu, jeroannya itu terseret-seret gitu, berdarah-darah. Ada yang matanya besar sampai meledos, itu macam-macam bentuk. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri membawa rasa tersendiri. Kita lanjut ya guys ya, ceritanya kemarin yang ada 5 pemuda tersesat di stasiun gaib di Desa Mati. Ya, kemarin kan sudah ada yang ketangkap 1 itu ya, cowoknya. Nah, di situ ada cewek 2, cewek 3. Yang 2 yang begajekan itu, yang 1 yang pemegang mantra itu, yang laki-laki 2, yang 1 seperti pegawai buruh pabrik yang masih pakai seragam, ini sudah ketangkep. Ya, sudah ketangkep kemarin itu. Tinggal yang laki-laki pegawai kantor ini. Jadi sekarang tersisa 4 orang. Gimana perjuangan mereka dalam mencari terowongan keselamatan untuk keluar dari desa itu. Nah, ini setelah ada yang ketangkep, kemudian mereka sharing kan. Nah, ternyata mereka semua adalah keturunan dari leluhur yang tidak tahu kakek atau buyut-buyutnya gitu, yang dulu mereka tinggal di Desa Mati itu. Dan buyut mereka itu adalah orang-orang yang dulu membantai si nenek tadi itu, yang ternyata nenek itu bukan tukang sihir. Nenek itu juga bukan dukun santet, dia itu hanya kesepian dan kemudian mulai tidak bersosialisasi setelah ditinggal oleh suaminya, Kusir Deman, yang meninggal tertabrak kereta lori itu. Nah, di sini terus mulai terkuat. Saya sebetulnya percaya diceritain tentang mitos itu, tapi itu kan hanya urban legend yang menurut saya tidak mungkin itu terjadi. Nah, tapi si cewek pembawa mantra ini bilang, tapi kenyataannya kita semua terjebak di sini, dan saya yakin anak yang ketangkep itu pasti juga salah satunya seperti kita, leluhurnya dulu pernah menyiksa si nenek itu. Kalau enggak mungkin. Dan memang mitosnya ini mitosnya ya, menurut legenda juga, cerita dari mulut ke mulut gitu ya, dari leluhur cerita ke mbahnya ke putunya itu. Jadi dulu gini, yang menyiksa itu kebanyakan kan saudagar-saudagar kaya, kalangan kaya yang memiliki kebun, terus sawah yang luas, bisnis yang lancar gitu, yang joyo gitu. Jadi terbagi 2, yang 60% itu mereka terprovokasi untuk ikut membantai, tapi yang 40% ini enggak. Nah, kisah dari keturunan yang enggak membantai itu, kalau seandainya mereka tahu atau tidak tahu diceritain apa enggak tentang legenda itu, dan mereka tertidur atau enggak membaca mantra, kalau seandainya terseret ya, itu dia akan menemukan sebuah sungai yang lokasinya tidak jauh dari Desa Mati itu. Nah, ini kisah lain ya, karena ada yang selamat. Jadi dari Desa Mati itu dibatasi oleh sungai. Nah, di sungai itu di seberangnya ada desa lagi, dan penduduk desa sana itu sudah hafal. Kalau pagi hari ditemukan pemuda atau pemudi atau siapa saja yang tergeletak di pinggir sungai sebelah seberang sana, itu berarti adalah orang-orang yang dulu tidak menyiksa nenek tadi, keturunannya maksudnya. Nah, itu ada dulu, ada cerita lagi yang ini jadi belum diteruskan, yang perjuangannya nyari terowongan ya, ini masih tak ceritakan. Ini yang selamat, yang dulu nggak ikut menyiksa itu, enggak akan dikejar oleh dendam kesumatnya si nenek ini, enggak
tidak akan ditarik rohnya ke alam mereka ya, dan dijadikan apa ya, penduduk yang ikut di desa itu enggak. Tapi mereka berhasil lolos. Nah itu ada juga itu salah seorang pemuda yang secara tidak langsung itu kesedot atau apa, tersesat di stasiun hantu itu. Ya sama kejadiannya seperti itu. Mereka masuk, aneh stasiunnya kok gini, biasanya saya enggak turun di stasiun gini, keluar sama kejadiannya, selalu seperti itu. Dan skenario-nya ya gitu-gitu aja. Jadi masuk ke rumah pertama, masuk nggak ada orang, bertemu dengan nenek itu, tapi nenek itu nggak ngejar. Jadi gitu. Kalau yang bukan golongan atau keturunan dari yang menyiksa itu nggak akan dikejar. Cuma nenek itu menunjuk. Ya, artinya apa? Kamu kalau mau keluar ke sana lo jalannya. Secara anu gitulah pokoknya maksudnya. Nah, cowok itu gitu. Nah, pemuda tadi ya yang setelah Assalamualaikum, dok sana, dok sini, tidak ada orang. Akhirnya ketemu sama nenek tadi di ujung gang, mesti di ujung gang, di sudut di ujung jalannya itu. Sama kejadiannya seperti itu. Cuman kalau bukan yang keturunan yang menyiksa itu, nenek itu tidak berpenampilan seperti tadi yang gosong, baju compang-camping, penuh dengan luka bakar dan berdarah-darah. Enggak seperti itu. Wujudnya seperti nenek-nenek biasa, cuman dia menunjukkan gitu aja. Nah, si pemuda tadi jalan ke sana. Nah, dalam perjalanan itu pasti orang yang menuju jalan keluar itu ditemui sama roh-roh yang terperangkap di situ dan tidak bisa keluar, roh penasaran, seperti itu, roh penasaran. Itu bentuknya macam-macam tuh. Ada yang cuman kaki tok gini, jeroannya semburat, dretes, apa itu, lebar gitu lah, apa bahasa Indonesianya, keluar gitu. Ada yang cuman separuh badan, tidak ada kakinya, jalan sambil nyeret-nyeret, dan ususnya itu, jeroannya itu terseret-seret gitu, darah-darah. Ada yang matanya besar sampai meledos, itu macam-macam bentuk. Jadi setannya itu, hantunya itu tidak lazim, tidak kayak yang kita temui itu kayak pocong, genderuwo, tidak seperti itu. Modelnya, yang intinya mereka mau meminta tolong sebetulnya itu, keluarkan saya, saya ikut ke desa seberang, tapi tidak bisa, karena mereka adalah jiwa-jiwa pendosa yang dulunya ikut menyiksa nenek tadi itu. Jadi dalam perjalanan itu pemuda itu digoda sama banyak tadi itu puegang tuh, berhasil lolos sampai menyeberang ke sungai gitu, kenyut apa itu, hanyut. Nah, hanyut sampai ke seberang dan ditemukan sama penduduk. Nah, penduduk sana sudah hafal kalau ada pemuda atau pemudi itu pasti dari golongan yang tidak menyiksa. Biasa, terus ditolong, dibantu, diberikan pakaian, terus ditunjukkan jalan keluar. Itu sudah langsung mereka balik ke dunia yang sekarang ini. Gitu ceritanya gitu. Nah, ini kembali ke 4 orang tadi yang berusaha mencari apa itu terowongan ya nanti. Jadi gini, itu ceritanya gini. Ini flashback ya. Jadi sebelum kejadian si mbak-mbak yang membawa mantra tadi itu, dia itu sebetulnya sering kereta itu sudah sering dinaiki sama mbak tadi itu, dan setiap kali dia tertidur dia itu sudah sering mengimpikan bahwa dia suatu saat pasti masuk ke situ. Nah gitu, ini jauh hari loh ya, jauh hari itu mungkin 6 bulan, 4 bulan atau mungkin 1 tahun sebelumnya dia sudah sering memimpikan itu, bahwa suatu saat dia akan masuk ke daerah itu bersama dengan 4 orang lainnya. Jadi di mimpinya itu sudah tahu kalau dia akan masuk ke situ sama 2 gadis dan sama 2 cowok. Nah, itu, tapi nggak sampai yang kepegang tadi, enggak sampai di situ. Nah, dari ketakutan itu kemudian dia berkonsultasi kepada kiai atau ustadz. Nah, itu ceritanya itu gitu. Itu jauh hari loh ya, jauh hari sebelum itu. Dia konsultasi, terus kemudian sama Pak Ustadz itu diberikan sebuah cincin. Nah, cincin yang disuruh naruh di apa ini? Jadi apa guys ini guys? Kelingking ya, kelingking. Di jentian, nah, cari kelingking sini.
Itu kayak apa ya? Ya bukan jimat, istilahnya apa ya? Apa guys, guys? Kasih kiai yang apa? Ya buat apa ya? Keselamatan atau apa gitu. Nah, ada apa? Penangkal lah, macam penangkal gitu, penangkal. Terus dikasih tahu sama Pak Kiai itu kalau seandainya kamu secara tidak sengaja terseret ke situ dan lupa membaca mantra, lah ini kalau keseret si nenek tadi ini kamu pakai untuk napuk itu apa, Mas? Menampar lah, untuk menampar itu tadi nenek tadi itu supaya lepas dari tangkapannya. Tapi juga dikasih aman lain, jadi disuruh kalau sudah masuk itu sholawat yang banyak, nanti sholawat itu yang akan menyelamatkan kamu gitu. Itu jauh hari. Nah, terus kembali lagi ke situ. Nah, ini kan bingung tadi, ini gimana ini? Nah, saya dulu pernah diceritain sama mbah-mbah saya, kalau masuk ke daerah situ carilah terowongan yang itu bisa mengantar kamu keluar, dan di situ kamu akan bertemu dengan si suami dari nenek tadi, kusir delman tadi, yang akan membawamu keluar dari desa itu, menyelamatkan diri kamu. Nah, disinilah perjuangan mulai ya. Ternyata terowongan itu letaknya itu tidak dekat, guys. Jadi jauh terowongan itu. Kira-kira kalau jalan gitu ya sekitar 5 kilo atau 3 kilo lah, seperti gitulah. Jadi harus jalan. Di situ itu melewati hutan-hutan. Ya memang ada. Kalau dulu kan rumah kan nggak rintip sekarang seperti sekarang kan. Itu udah jadi ada rumah satu rumah. Dan di setiap rumah itu pasti ada roh-roh yang terperangkap. Ya, jadi roh terperangkap itu adalah roh dari yang menyiksa tadi itu ditimbun atau dikumpulkan di rumah-rumah yang ada di situ. Disitulah mulai ada kejadian-kejadian yang mereka alami. Mereka jalan situ. Nah, di situ mereka bertemu sama kakek-kakek tua, kakek-kakek tua yang sudah ringkih. Mereka bilang, kakek-kakek tua itu gini, hati-hati jangan di situ, nanti kamu ketabrak lori loh. Hati-hati, jangan situ loh, nanti kamu ketabrak lori loh. Gitu. Kakek-kakeknya tadi ngomong apa ini bapak ini? Ngomongnya itu bahasa Jawa, guys ya, bukan ngomong bahasa Indonesia. Mereka nggak seberapa paham tentang arti dari kata kakek tadi itu. Nah, setelah dia sudah tinggalkan aja, ditinggalkan tuh kakek-kakek itu sudah ada di depan sebelah sana, guys. Kaget nih, loh kok ditinggalkan, kok ada di sana. Nah, mereka lari balik lagi, kakek itu sudah ada di sana juga. Nah, akhirnya ada salah satu dari keempat pemuda ini yang ketangkap lagi. Nah, ini yang cowoknya tadi itu, yang cowok pekerja tadi, pegawai kantor tadi, ketangkap sama kakek tadi. Sama juga gitu. Jadi yang terperangkap itu pasti dicekik sama tongkat. Nah, kemudian, nah ini gini ya. Jadi tadi kan kakek ya. Nah, kakek-kakek itu ternyata hanya jelmaannya saja yang berubah. Yang hakikatnya itu ya nenek tadi itu. Jadi dia itu bisa berubah-ubah wujud itu. Setelah tertangkap, ketika ketangkap itu dia langsung berubah wujud menjadi nenek yang tadi itu. Berwajah serba celemongan, darah tersayat-sayat gitu ya guys ya. Terus ini kan udah gosong ini, karena kan matinya kan dibakar itu. Kalau bawa tongkat cekik dari belakang sama tongkatnya tadi. Terus sama mesti gitu. Mata ini sampai melotot, jatuh ke dua itu berjajaran di mana-mana. Ini lidah ini sampai menjulur keluar, muelet ini sampai keluar itu 200. Dan kalau sudah seperti gitu sudah pasti nggak selamat itu. Ya, tinggallah 3 cewek ini berusaha untuk kabur dari tempat itu. Nah, susahnya gini, ya, yang tahu ini kan hanya yang pembawa mantra ini tadi kan, gadis pembawa mantra ini yang tahu kalau ketemu rumah itu jangan masuk, karena justru di situ itu adalah roh-roh terperangkap yang dikumpulkan sama si nenek tadi. Jadi ya kalau udah terbunuh itu mereka dijadikan satu di rumah-rumah yang ada di sekitar situ. Nah, terus akhirnya mereka berusaha lari ke sana. Nah, si cewek ini menemukan rumah yang
cowok-cowoknya udah meninggal semua toh. Nah, tinggal tiga cewek tadi itu, yang satu yang pembawa mantra tadi yang sudah dikasih amalan sholawat sama apa cincin tadi. Nah, yang dua ini kan yang tidak punya apa-apa, yang tadi guyon aja itulah itu. Oh, itu ketemu rumah ya, si cewek tadi bilang udah masuk sini aja, masuk dulu. Si mbak pembawa mantra itu udah bilang jangan, kalau kamu masuk ke situ kamu tidak akan pernah bisa selamat, karena justru di situ itu roh-roh terperangkap itu dikumpulkan di situ sama si nenek tadi. Terus kita gimana ini kalau tidak masuk situ? Sudah ini minta pertolongan, barangkali kita ditolong. Nah, temannya ini bimbang antara ikut si gandengannya tadi apa ikut si mbak yang pemegang mantra ini. Dia ikut sana, ikut sini, ikut sana. Akhirnya si yang ngotot tadi udah saya mau masuk sendiri. Nah, dia ini yang cewek yang satunya ini dia cuman diam melihat. Ternyata kejadian guys di situ. Begitu dia masuk membuka pintu, belum assalamualaikum, belum kulonumun, langsung ditarik oleh roh-roh jahat yang ada di situ, yang juga dikumpulkan. Wow, sudah langsung mau masuk, dia menjadi bagian dari roh-roh jahat itu dan tertangkaplah. Tinggal dua orang ini yang berusaha untuk kabur dari tempat itu. Nah, ini kisahnya akan kita ceritakan lagi di next video. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri membawa rasa tersendiri. Sampai jumpa lagi.